Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Naitu taqarruba wa ta'abudu ila Allah bidigawati suratil Fatihah bimarda'ina ta'ala al-Fatihah tasyarikatu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Sulaiman Al-Zaituni, Syekh Mustafa Hasan, Syekh Bakir, Syekh Nawawi bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hazul, Kiai Haji Bisri Senduri, Kiai Haji Rifat Abdullah, Kiai Haji Mas'awi Sumaila, Kiai Haji Abdul Qadir Sumaila, Kiai Haji Abdul Qadir Lirboyo Wasajati, Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboyo Wasajati, Kiai Haji Muhammad Ali Lirboyo Wasajati, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Lirboyo Wasajati, Sedaya Duriyah Kiai Haji Abdul Qadir Lirboyo Awalan Rahman, Semuanya Kiai Haji Hazim Syafir Ma'in Lirboyo Wasajati, Kiai Haji Ahmad Ahmad Wazir Lirboyo Wasajati, Kiai Haji Abu Yazid Al-Bustami Hazim Wasajati, Sedaya Duriyah Kiai Haji Hazim Syafir Ma'in Lirboyo Wasajati, Awalan Rahman. Summa ila ibu hujjah sati sahina syai'ul lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila Hadrati almarhum Ba'asnawi almarhum Basani ma'almarhum Basrukasani ma'almarhum Basiti Halim almarhum Haji Musafi almarhum Alhamdi Aisyah almarhum Kiai Bashar Kadim almarhum Almarhum Husni almarhum Jahaga almarhum Suhat almarhumah Su'ida almarhum Muhasin almarhum Jadiha almarhum Abdul Rahman almarhum Sulayani almarhum Abdullah almarhum Rajilul Gufran almarhum Mukhtar Sahibul Wilayah Tambak Madu Tambak Terfakum Sedaya ahli kubur Jamaah muslimat Ananganti Tambak Rejo Siji Monggo dikerekap. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Yayasan Hidayatul Talibin semoga istiqomah dados sarana perjuangan Syaikhul Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita belajar tentang toharah, yaitu tentang bersih suci, sekarang kita akan belajar atau akan mengkaji kitab tentang sholat. Kitab tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ayhada tegese utawi iki iku kitabus sholati, kitab kang mertelakan sholat.
as-sholatu utawi salat al-mafrudatu kang den fardu akan iku khamsun ana 5. Jadi salat yang difardukan itu atau yang diwajibkan itu ada 5. Rupane az-zuhru, yang pertama salat duhur. Kenapa kok dinamakan salat duhur? Karena salat duhur itu dilakukan jelas di siang hari, makanya dinamakan salat duhur. Kemudian wa awal waktiha, awal waktu duhur itu iku zawalus syamsi ling siri srengenge. Jadi awal waktu duhur ketika matahari sudah tergelincir, okay? Awal waktu duhur tergelincirnya matahari. Pas di atas kemudian tergelincir sedikit sudah masuk waktu duhur. Kemudian wa akhiruhu utawi akhire duhur iku idza soro ing dalam nalikane dadi apa zillu kulli syai'in ayangane saben-saben suwiji-wiji iku mislahu madane syek ba'da zawali ing dalam sause ayang-ayange lincir. Kemudian akhir waktu duhur ketika bayangan suatu benda itu menyamai benda tersebut. Okay? Jadi kalau dulu, sekarang kan sudah ada, zaman modern kan sudah ada HP, kemudian ada jam. Kalau dulu itu menggunakan benda yang ditaruh di tanah lapang. Agar supaya apa? Agar supaya bayangan dari benda tersebut bisa dilihat. Kalau sekarang kan sudah modern ya, ada HP, ada kemudian jam. Kalau dulu pakai ya seperti itu alatnya. Jadi seumpama di pondok ini masih ada sekitar segini panjangnya paling. Jadi seumpama contoh bayangan bendanya itu 1 meter, okay? Nanti kalau sudah tergelincir matahari kok sama dengan bayangannya, bayangannya maksudnya, okay? 1 meter juga bayangannya, maka itu akhir waktu duhur. Paham ya? Kok bendanya yang dijadikan patokan itu 1 meter, kemudian bayangannya sama persis dengan bendanya, maka itu akhir waktu duhur. Kalau sekarang nggak usah pakai seperti itu ya sudah tahu. Yeah. Jadi awal waktu duhur itu ketika matahari sudah tergelincir. Okay? Paham maksud tergelincir ini? Okay? Kemudian akhirnya waktu duhur ketika suatu benda, bayangan suatu benda telah menyamai benda tersebut. Kalau bendanya 1 meter, ya kalau bayangannya 1 meter berarti sudah akhir waktu duhur. Kemudian sholat fardu yang kedua yaitu wal asru, sholat asar. Wa awal waktiha utawi kawitani sholat asar iku azyadatu tambah ala dilil misli ingatasi ayang-ayangi pepadam. Kemudian awal waktu asar di sini dijelaskan azyadatu ala dilil misli. Bayangan suatu benda itu melebihi benda tersebut. Contoh bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter lebih 1 cm, maka itu sudah masuk waktu awal sholat asar. Lebih sedikit sudah masuk waktu asar. Itu untuk sholat asar. Kemudian di sini ada akhirannya wa akhiruhu fil ihtiyar. Kemudian akhir sholat asar dalam waktu ihtiyar iku ila dilil mislaini maring ayangane kepada loro. Jadi waktu asar itu ada 2, ada kalanya waktu ikhtiar, ada kalanya waktu jawas. Waktu ikhtiar itu seperti apa? Waktu ikhtiar itu waktu yang mana kita lebih baik melakukannya di waktu yang seperti itu. Kemudian waktu jawas itu bukan tidak baik ya, lebih baik jangan dilakukan. Gitu. Kalau waktu ikhtiarnya ketika bayangan sudah 2 kali lipat menyamai benda tersebut. Berarti kalau bendanya tersebut bayangannya berapa meter berarti? Kalau bendanya 1 meter berarti bayangannya 2 meter. Kalau sudah 2 meter itu akhir waktu asar. Itu dalam waktu ikhtiar.
Nggih. Kalau kita napa apa tak nyapo niku napa? Ndak nututi nggih. Ndak nututi kate salat asar, kemudian sudah akhir mau akhir wes, itu masih ikhtiar, masih boleh lah, masih lebih baik melakukan. Itu masih masuk waktu jawas nih. Di sini ada waktu jawasnya. Wafil jawasi utawi waktu asar ing dalam waktu jawas iku ila ghurubi syamsi maring surupe srengenge. Jadi waktu asar dalam waktu jawas itu sampai terbenamnya matahari. Itu kalau waktu jawas. Jadi waktu jawas itu bukan tidak boleh, lebih baik jangan. Tuh. Bukan tidak boleh, lebih baik jangan. Kalau tertidur bisa. Gimana? Tidur siang. Ya tidak apa-apa, karena memang begitu. Sebenarnya di sini kan ada sebenarnya kalau membicara tentang syariat, waktu dalam asar itu ada kalanya waktu yang haram dilakukan ya dalam waktu jawas ini. Kalau sholatnya tetap sah, hanya waktunya saja yang haram. Ketika biasanya di sini ditandai dengan mualik nggih. Tahrim nggih, asal ya seperti itulah. Biasanya ditandai seperti itu. Itu sudah waktu tahrim, waktu yang haram untuk melakukan sholat. Ya tapi sholatnya tetap sah, tetap sah. Hanya waktunya saja yang haram. Ya karena terlalu mepet. Jamak ya. Jamak ambil maghrib. Jadi sebenarnya itu tidak apa-apa, meskipun kita melakukan sholat asar maghrib kurang 2 menit tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Hanya waktunya itu haram. Bukan tidak boleh sholat, waktunya saja yang diharamkan. Ya. Makanya di sini dikasih 2. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas. Lebih baik kita kalau ingin mengakhiri waktu sholat ya kita pilih yang ikhtiar saja. Begitu. Ikhtiarnya sampai mana? Sampai bayangan suatu benda sudah melebihi 2 kali lipat dari benda tersebut. Kalau memang mau mengakhiri sholat asar, itu untuk waktu ikhtiar. Waktu seumpama, aduh kok saya malas nih. Mau ngambil waktu jawasnya, ya tidak apa-apa sebenarnya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun waktunya diharamkan. Waktunya yang diharamkan. Sah-sah saja, bukan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sah kalau sholatnya sah, karena kan sholat seumpamanya kita sudah suci, kemudian syarat-syaratnya sudah terlakukan semua, itu sah, sah-sah saja. Namun hanya waktunya yang diharamkan. Jadi kalau menghendaki ingin mengakhiri sholat di akhir waktu lah, ya kita pilih yang ikhtiar. Nah, itu yang lebih baik. Yang lebih baik lagi ya awal setelah sholat, setelah adzan ya sholat. Makanya biasanya paling males itu sholat di waktu awal itu, karena memang pahalanya itu besar. Makanya kita ndak dikasih cobaan yang main-main, ndak. Memang cobaan ya malas. Paling besar ya cobaannya ya cuma malas itu. Ya saya sendiri begitu. Sehat seperti apapun orangnya, kalau sudah dikasih penyakit malas itu entek apa. Sesuai si anak waktu. Saya Jawa, leles kurang 2 menit. Kesusu saya nggak tahu sholat. Itu berdasarkan pengalaman ya. Umumnya. Namun bukan dijadikan suatu kebanggaan. Ingat suatu yang jelek meskipun kita ya sulit menghindari, bukan dijadikan suatu kebanggaan. Biasanya kan ada dasar dicontohkan lah, ada banyak
Kok suatu yang kiranya salah kemudian dimaklumi, jangan dijadikan suatu kebanggaan. Ini untuk waktu asar. Jadi awal waktu asar itu ketika suatu benda telah melebihi dari benda tersebut, suatu bayangan telah melebihi satu benda. Bendanya 1 meter, seumpama bayangannya 1 meter lebih 1 senti ataupun berapa, itu sudah masuk awal waktu asar. Kemudian akhirnya itu ada 2, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Lebih baik kita jika kita menghendaki mengakhiri waktu asar, kita pilih waktu ikhtiar. Kemudian sholat mafruḍah, sholat yang difardukan yang nomor 3 itu di sini wal maghribu, yaitu sholat maghrib. Wa waktu hawa hidup, waktu maghrib itu cuma hanya 1. Jadi waktu maghrib itu hanya 1. Wa waktu hawa hidup, waktu ini maghrib itu mek siji. Wa huwa utawi maghrib, wa huwa utawi maghrib iku wahid, wa huwa utawi wahid iku ghurubu syamsi, surupe srengenge. Waktu maghrib itu ketika matahari sudah terbenam. Oke? Ketika matahari sudah terbenam. Dan bagaimana cara mengira-ngirakan waktunya? Kalau memang waktunya itu 1, wabimik dari malan kelawan ngira-ngirakan perkara yu'adzinu kang adzan sokoman wa yatawaddau lan wudhu sokoman wa yastaru lan nutupi sokoman al-aurata ing aurat wa yuqimu lan iqamah sokoman as-sholata ing sholat wa yusalli lan sholat sokoman khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Dengan satu waktu itu dengan mengira-ngirakan adzan, kemudian wudhu, kemudian memakai baju dan selainnya. Maksudnya itu pakai apa? Mukena gitu. Kemudian mendirikan sholat dan juga sholat 5 rakaat. Ini kira-kira memakan waktu berapa? Kok waktu setengah jam seumpama aja sudah, berarti waktunya setengah jam. Jadi kira-kira dari waktu maghrib itu hanya 1 dengan waktu maghrib itu hanya 1 dengan mengira-ngirakan adzan. Adzan itu membutuhkan berapa menit. Kemudian yang kedua mengira-ngirakan wudhu. Setelah adzan kita wudhu, setelah wudhu kemudian kita memakai pakaian dan juga sholat. Dan di sini juga ditambahi wa yusolli khamsa rakaatin dan juga sholat 5 rakaat, dengan artian sholat maghrib 3 rakaat, 2-nya sholat sunnah. Kira-kirakan sendiri, tapi kan sekarang sudah ya modern dan sebagainya. Kalau dulu memang sulit karena ya kalau ada matahari, kalau tidak ada itu lebih sulit lagi cara mengira-ngirakannya. Makanya orang dulu itu hanya mengira-ngirakan dengan ya sedemikian dari adzan, wudhu dan selainnya. Kalau sekarang ya nggak usah repot-repot guys. Delok HP kurang menit wis sholat. Dia kan biasanya. Jadi untuk waktunya maghrib itu hanya 1 dengan mengira-ngirakan sekiranya ada 5 perkara yang harus dikira-kirakan. Yang pertama adzan, wudhu, menutup aurat, sholat, mendirikan sholat dan juga sholat 5 rakaat. Sedemikianlah. Kemudian waktu sholat fardu yang nomor 4 yaitu wal isya'u, sholat isya. Kenapa kok dinamakan sholat isya? Karena sholat isya ini dilakukan di awal petang. Okay? Dilakukan di awal petang, jadi dinamakan sholat isya. Kemudian wa awal waktiha utawi kawitane waktune isya iku idza ghaba asyafaqu. Iku idza ghaba ing dalem nalikane ilang apa asyafaqu mikro al-ahmaru kang abang. Kemudian waktu isya di sini awal waktu isya ketika sudah mega merah itu sudah hilang. Ngerti mega merah gitu? Biasanya di barat kalau sudah surut matahari niku ada merah-merah. Niku namanya mega merah. Nah, ketika yang merah itu sudah hilang, sudah memang tidak ada, maka sudah waktu isya sudah masuk.
Paham nggih? Berarti akhir maghrib. Nggih. Termasuk akhir maghrib. Jadi ketika sudah hilang mega merah maka sudah masuk pada awal waktu isya. Wa akhiruhu, di sini akhir waktu isya juga ada dua, ada waktu ikhtiar dan juga ada waktu jawaz. Kemudian waktu ikhtiar, wa akhiruhu fil ikhtiar, akhirnya waktu isya dalam waktu ikhtiar ila sulusil laili, itu sepertiga malam. Sepertiga malam ini kalau nggak salah kayaknya jam 2:30 gitu lah. Saya juga belum ngerti. Sepertiga malam yang kedua. Iya, ini kan masih apa? Waktu ikhtiar. Iya. Waktu ikhtiar. Jadi sepertiga malam itu ya sekitar pukul 1:30 jam 2 gitulah. Itu akhir waktu isya dalam waktu ikhtiar. Kemudian dalam waktu jawaznya bagaimana? Fafil jawazi ila tulu'il fajri as-sani. Nah ini untuk waktu jawaz ketika fajar yang kedua itu sudah nampak. Jadi ada fajar, dua fajar. Fajar yang pertama dinamakan fajar kadhib, yang kedua dinamakan fajar siddiq. Dan untuk ciri-ciri fajar kadhib itu hanya muncul sesaat, seret sudah hilang gitu. Itu namanya fajar kadhib. Saya juga belum pernah melihat seperti apa, saya juga belum pernah. Kemudian kalau hanya ciri-cirinya katanya ya seperti itu, hanya kayak ada apa, cahaya lewatnya, ada kayak ada seret sudah, kayaknya seperti itu. Itu namanya fajar kadhib. Kemudian untuk fajar yang kedua namanya fajar siddiq lah. Seperti itulah akhir waktu isya. Fajar siddiq memang benar-benar sudah keluar fajar. Fajar itu bukan matahari, ya? Bukan matahari. Boten saya ono waktu ya. Assalamualaikum itu kan hanya apa ya? Gimana? Sebenarnya mu'alik itu hanya untuk pengingat, pengingat. Makanya supaya kita itu berhati-hati, ya. Ya, siap-siap. Kalau memandang hukum syariat itu sebenarnya tidak apa-apa, karena imsak itu ya bukan sampai adzan. Imsak itu tujuannya agar supaya kita itu ya berhati-hati itu, agar supaya kita berhati-hati. Tapi bukan untuk dijadikan pedoman bahwasanya kalau mualik itu tidak apa-apa minum mesin, ya bukan dijadikan pedoman, ya. Maksudnya itu kalau sudah ada batas ya jangan kita lewati. Boleh kita lewati ketika sudah darurat. Daruratnya bagaimana? Kesiangan deh. Nggak cari bahasa Inggrisnya itu tebebes. Tebebes. Kebablas. Itu hanya untuk pembatas, pembatas agar supaya kita itu hati-hati. Ya ada juga yang mengatakan bahwasanya waktu insaf itu setelah waktu insaf yaitu haram, untuk bukan haram apa, sudah tidak boleh makan itu dalam artian kalau kita minum makan batal puasanya. Ada yang mengatakan sedemikian, tapi itu kayaknya tidak kuat, pendapatan seperti itu. Ya tidak apa-apa, malah itu lebih baik. Jadi untuk waktu isya ini ada dua. Yang pertama waktu ikhtiar,
untuk akhir nggih. Untuk akhir waktu isya itu ada dua. Yang pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu jawab. Lebih baik mana kita mengakhiri sholat dalam waktu ikhtiar dan waktu jawab? Ya lebih baik ikhtiar. Waktu ikhtiarnya itu ila sulusil laili, sepertiga malam. Kemudian untuk waktu jawabnya setelah keluarnya fajar yang kedua, dalam artian fajar siddiq, ya. Memang benar-benar fajar. Serangan fajar. Untuk serangan fajar. Itu serangan fajar. Tapi sekarang biasanya lumrahnya ya sudah, kalau isya itu kan berjamaah gitu lumrahnya. Nggih, sing berjamaah. Kemudian sholat fardu yang nomor 5 ini tidak ada ditanyakan dia, tidak ada yang mau ditanyakan. Ini hanya membahas tentang waktu-waktu saja sebenarnya. Jadi sebentar cuma sekarang, ya. Hanya membahas tentang waktunya saja. Jadi untuk sholat fardu yang nomor 5 itu sholat subuh. Untuk waktu awalnya, awal waktiha tulu'ul fajri asani. Awal waktu subuh itu keluarnya fajar yang kedua. Jadi keluar fajar yang kedua itu awal waktu subuh, akhir waktu isya. Okay? Awal waktu subuh, akhir waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiar, di sini juga ada waktu ikhtiar dan juga waktu jawaznya. Waktu ikhtiarnya seperti apa? Ilal asfar, sampai sudah keluar kuning-kuning itu. Dari arah timur sudah keluar kuning-kuning. Oke, itu akhir waktu subuh dan waktu ikhtiar. Sebelum jam 6 sudah kayaknya sudah ada. Jam 5 itu masih ada. Bukan keluar matahari, hanya kuning-kuningnya itu. Gimana? Ini sudah ada. Kalau setengah 6 ini kayaknya masih ada ya. Tapi mepet itu sudah setengah 6 itu. Kemudian lafil jawazi ini dalam waktu jawaznya itu ketika sudah keluar matahari. Jadi kalau sudah keluar matahari, bukan keluar sempurna nggih. Sebentar. Nggih, bukan waktu waktu akhir waktu subuh itu bukan ketika sudah sempurna keluarnya, bukan. Pokok sudah keluar matahari ya berarti sudah habis. Bukan nunggu sempurna keluarnya. Nggih, pokok wis keluar matahari ya berarti sudah habis waktu subuh. Paham nggih? Jadi sholat fardu atau sholat yang diwajibkan itu ada 5. Yang pertama sholat duhur, yang kedua sholat asar, terus maghrib, isya, subuh. Kalau masih nggak hafal ini ya wis kebangetan. Tapi tidak ingat dunia. Tidak ada yang ditanyakan, nggih? Gimana ini pertanyaan pertama gitu. Dari awal ngaji kayaknya ini pertanyaan pertama. Monggo. Ini sudah berarti sudah begini, pemahamannya sudah menggelitik kok kalau anak tidak paham. Monggo gimana gitu? Nggih.
dalam keadaan mamang gitu. Ini sebenarnya kalau dalam konsep mamang, apa ini sudah dapat 3 apa 2 gitu, itu harus yang 2. Kita memilih yang sedikit. Oke, kalau seumpama kita sudah sampai ke sholat ketiga nih seumpama ini 3, ini 2, 4 apa 3 gitu ya. Ini 4 apa 3 ya sudah kita berdiri lagi. Iya, berdiri lagi. Karena pertanyaan itu enggak mungkin ini 2 apa 1 2 apa 3 2 apa 1 gitu. Maksudnya kan yang jelas yang sudah kita lewati kan yang sedikit gitu. Yang banyak kan kita masih dalam keadaan ragu. Maka yang ambil yang sedikit. Walaupun cangkep kan. Gimana? Walaupun cangkep Sangkapnya itu apa? Oh ya, iya tetap. Karena dalam keadaan ragu. Botan kalau yang itu botan gitu sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu mengganti fardu yang lupa, bukan untuk mamang ya dalam keadaan lupa seperti ini 2 apa 3, bukannya seperti itu sujud sahwi itu. Sujud sahwi itu seperti kita lupa kunut ya tidak apa-apa sujud sahwi, kemudian lupa tuh kok wae lungguh aku kok ngadeg, nah itu tidak apa-apa, harus sujud sahwi. Oke? Paham ya? Jadi kalau dalam keadaan ragu ataupun lupa lah dari husuknya hanya kan dari husuknya sampai lupa. Husuk entang mikirin utang. Apa mikirin cicilan boten semerap. Keberapa sampai tangi jam gangsal, boten sahur. Niku poso angsal. Sebentar. Jam angsal nih kenapa? Gimana? Oh, boleh puasa. Untuk kebablasan itu sebenarnya kita kan sudah niat dari tadi malam. Hanya saja kita kan tidak sahur. Sahur itu hanya untuk hanya untuk penguat, hanya untuk penguat. Namun kita tetap diharuskan untuk sahur yang tidak kebablasan, meskipun minum air putih itu sudah cukup. Kalau ya dalam keadaan kebablasan itu tidak apa-apa, harus dilanjutkan. Tidak harus ada sahur berarti tidak usah kosong, bukan. Kan tadi malam kan sudah niat, sudah niat. Makanya di awal puasa biasanya kalau imam ini paham, biasanya kalau imam ini paham, biasanya ini merekomendasikan niatnya Imam Malik, niatnya Imam Malik. Itu agar supaya apa? Agar supaya kita hati-hati, takut lupa niat. Jadi kalau kita kebablasan, ya kita kan sudah niat dari awal. Nah, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tetap wajib puasa, bukan karena kita kebablasan terus berarti tidak wajib puasa, tidak, tetap. Hanya saja kalau tidak sahur itu kan biasanya kita kan lemas. Bukan apa-apa nanti kalau ada anak kecil atau putra panjenengan nanti tanya kok saya tidak bangun tadi sahur, bangunnya jam 4:30 ataupun jam 5:30, gimana itu tidak apa-apa, suruh puasa saja. Maka dia tetap wajib puasa. Walaupun nggak niat namanya wajib dipotong. Gimana? Walaupun tidak niat kan kita sudah niat di awal puasa. Kalau di awal puasa Makanya biasanya kan orang itu kan paling enggak tadi malam kita kan punya kerentak mau puasa besok. Iya kan? Iya. Itu sudah dikatakan niat. Kalau dalam puasa enggak harus muktaronan bifilihi. Iya.
Kalau dalam puasa tidak harus muktaronan bifilihi. Meskipun kita niatnya sebelum maghrib seumpama nggih, itu tidak apa-apa. Karena kita sudah punya niat untuk puasa. Kalau gimana? Kan kalau udah niat ya. Nggih. Sebelumnya tapi kita najis badan kita pas kebelapasan kita melimo. Gitu. Itu koyo ismari hubungan suami istri itu pas kebelapasan. Apa diteruskan puasanya? Oke. Tetap begini nggih. Jadi seumpama kita mohon maaf nggih, apa dalam hubungan dalam keluarga kok ada suami istri yang melakukan hubungan intim nggih, bersenggama, kok ndak mandi sampai subuh seumpama nggih, itu tetap wajib puasanya nggih, karena yang melakukan hubungan intim itu sebelum imsak nggih. Beda halnya kalau sudah waktu puasa itu sudah tidak boleh. Selain batal puasanya, kita juga harus mengkodok puasa selama 2 bulan berturut-turut. Hanya dijaga, nggih, untuk istri dijaga. Dan tidak apa-apa kalau kita bersenggama tadi malam. Mohon maaf, nggih. Gimana? Enggak, kalau mandi ya tetap harus. Meskipun sampean mandinya itu hampir duhur itu enggak apa-apa. Ya kayak yang jelaskan berarti kalau mandinya sampai di duhur kan berarti subuhnya enggak sholat. Iya kan? Ya harus wajib puasa, karena batal puasa itu bukan apa ya? Nggih, hadas besar. Tapi kalau sudah berpuasa ya batal. Kalau sudah berpuasa ya batal. Selain batal kita harus mengkodok. Jadi ya ruginya sudah berkali lipat. Puasanya kodoknya bukan 1 hari 2 hari, 2 bulan berturut-turut. Jika lobang 1 kali saja, ya kita ulang dari depan. Ya kalau nyantunin anak yatim itu sebagai ganti. Kalau seumpama kita lobang ya kita nyantuni. Ini saya juga lupa berapa anak yatim yang harus disantunin itu saya juga lupa. Ya tidak harus anak yatim ya. Ada orang yang bilang puasa sama nyantunin kan? Ya ada juga yang seperti itu. Karena hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai nggih bermain di pinggir jurang nggih. Nggih jurangnya ndak licin. Kalau licin kan takut nggih. Maksudnya itu kalau kita bersenggama di malam hari, jadi di waktu selainnya puasa nggih. Kok kemudian kita sholatnya itu pagi, itu tidak apa-apa, harus wajib puasa karena kita hadasnya itu di malam hari, oke? Tidak apa-apa. Itu juga untuk yang anak kecil takut dia tidak paham, untuk yang kebablasan itu, oke? Itu juga sering-sering disampaikan, itu tidak apa-apa sebenarnya. Juga sering-sering niat Bu, takutnya, maksudnya bukan niat terus, enggak, setiap harinya itu sudah niat enggak, itu juga ditanyakan. Takut lupa dijaga, takut lupa. Sebenarnya sudah cukup. Niat 1 kali itu sudah cukup. Bahkan kita tidak usah melafalkan saja sudah cukup. Mengkeretak sudah cukup. Mengkeretak itu sudah cukup sebenarnya. Namun hanya untuk berhati-hati, ya. Sudah ada ditanyakan? Monggo. Nggih. Tidak tahu kiblatnya. Kalau dalam perjalanan, contohlah kita naik pesawat numpak bis. Sebenarnya kita
diharuskan untuk mencari kiblat dulu. Oke, mencari kiblat dulu. Ini untuk masalah yang pertama. Mencari kiblat dulu, kok sudah ketemu, kita sudah menghadap kiblat, kok bisnya belok, itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, kalau kita memang benar-benar tidak mengetahui mana arah kiblat, ya kita sholat saja, meyakini yang kita hadap itu adalah kiblat. Ya, makanya juga itu perlu. Jadi kita juga harus diharuskan untuk mencari arah kiblat. Ya. Kalau sekarang kan sudah pakai HP, kita tinggal mengarahkan saja. Ya. Kita hanya mengarahkan saja mana arah kiblat. Kalau sudah ketemu, ya kita sudah ada ke sana. Nanti kok di pertengahan sholat kok belok, itu tidak masalah, dosa belok juga. Dosa belok juga. Teruskan saja. Ada lagi? Nanti sholat Ustaz. Ya, monggo saya sebentar. Ya, monggo. Masalah sholat witir. Sholat witir. Nggih. Saya kan pernah ini di acara senam Nggih. kan ada tarawih bersama. Nggih. Kebetulan itu waktu itu yang imami dia guru SN kalau nggak salah. Terus sholat witir itu kan memang sholatnya kan ganjil. Nggih. Tapi sebelumnya saya sudah bilang. Jadi itu kalau di sini kan 2 rakaat salam. Nggih. Jadi itu 3 langsung. Oh, langsung 3. Itu enggak apa-apa. Dan saya ganjil. Enggak apa-apa. Iya. Nah, Iya. makanya terus sekarang kan gini. Yang kalau kebanyakan di sini kan 2 rakaat sholatnya sudah niat witir tuh. Yang Iya, 2 rakaat salam. iya. Terus yang 1 witir. Nah, itu benar. Maksudnya? Yang 2 kan 2. Nggih. Oh, maksudnya niatnya. Niatnya. Kalau maksudnya sebentar, ini yang ditanyakan untuk sholat dijadikan 1 3 rakaat apa 2 1. Ya 2 1. Oh, berarti kalau 2 pertama sholli sunnatan minal witri rakaataini. Untuk yang 1 rakaat sholli sunnatan witri rakaatan. Rakaatan. Saya tuh kan witir kan 3. Nggih. Yang iyo. Nggih. Yang Yang sebentar. kedua kan ya sama. Berarti kan enggak ganjil. Yang kedua kan Boboten tetap hitungannya ganjil itu. Kan apa? Satu mani ini. Dua. Nggih, maksudnya di sini kan ditanyakan, kan witir itu kan harusnya ganjil. Kalau 3 berarti ganjil. Ini permasalahannya 2 dulu kemudian 1. Kalau yang pertama 2 kan otomatis sudah ganjil gitu berarti kan. Oke. Itu tetap saja. Tetap di hitungan ganjil karena kita sudah sholat 3 rakaat hanya dengan menggunakan 2 salam. Paham nggih? Jadi menggunakan sholat 3 rakaat dengan menggunakan 2 salam. Paham ya? Itu tetap hitungan ganjil. Gimana? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Enggak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bukan nopo-nopo, terserah di mana saja. Makanya biasanya khilaful ulama itu rahmat. Perbedaan antara ulama itu adalah rahmat untuk kita. Okay. Jadi jangan menyalahkan di sana 3, di sini 2 1, enggak. menyalahkan. Jadi kita itu seakan-akan kalau mau sholat itu kayak Bimbang. Bimbang. Satu, memang sekali itu kan waktu itu saya waktu pas senam itu Kok tidak? sudah bilang ini kan sholat witir ganjil, jadi nanti tidak ada tahiyat awal langsung. Langsung. Gitu. Kadang kalau jujur kalau saya di sini kadang yang 2 rakaat saya tidak ikut, tapi ikut isi, satunya. Ya, saya isi sholat apa itu jenis qadha. Bukan apa-apa. Jadi apa ya? Itu sebenarnya semuanya sama-sama benar. Jadi hanya beda praktek saja. Jadi kalau yang 3 rakaat itu menggunakan 1 salam. Kalau yang 2 sama 1 itu tetap hitungannya 3 rakaat, hanya menggunakan 2 salam. Itu hanya bedanya. Jadi kalau ada perbedaan antara apa ya sudah kita ikuti selagi itu benar. Nanti kalau masalah sampean itu mau diisi untuk sholat qadha atau selainnya ya tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Karena yang diikuti oleh panjenengan kan 1 rakaatnya, tetap sholat witir. Bukan apa-apa. Untuk monggo. Kita Ustaz. Kula kan napa bisa lunga kali bos nggih. Apa? Hotel. Apa? Hotel. Oh ikut.
Bukan nopo-nopo, kan nanti kan saya ada pengetahuan yang tidak ditahu. Nggih, monggo. Jadi Ustaz saya ikut bos ya Nggih. ke hotel ya, dikasih kamar sendiri Nggih. ya. Waktu itu aku sholat nggak tahu kiblatnya, Oh, nggih. sholat. Habis itu saya keluar dari hotel, kiblatnya ke sana. Loh, aku mau ngadep Rono, Sholat kenapa sholat lagi. lagi? Nggih, sholat lagi. Diulang. Jadi kalau dalam kan yang pertama kan kita nggak tahu, ya. Kok sudah selesai, ya harus sholat lagi. Saya juga pernah mengalami sedemikian. Malahan saya itu sholatnya di masjid. Kan masjid itu tidak sama, ya. Ada yang lurus tapi di dalamnya itu apa? Mesong, miring, miring. Ada yang langsung miring. Nah, keadaannya yang saya sholat itu ya sedemikian, masjidnya lurus tapi kiblatnya miring. Nah, saya tidak tahu, tidak melihat. Ya padahal saya maghribnya sudah sholat di dalam. Kemudian kan apa maghrib sama isya berdekatan ketika itu nih. Jadi sholat maghrib dulu, sholat maghribnya di dalam. Kemudian nganteni isya. Dan isya kan kesusu keselak budan. Terus sholatnya di luar. Lalu saya sampai selesai sholat itu yang menghadap tidak sama yang lain, yang di depan berjamaah. Saya tidak merasakannya. Setelah salam sudah kok ada yang melihat tidak enak gitu. Kok ngono wong ini sedekah. Terus saya pikir-pikir, kok koyok salah. Jadi sholat lagi. Mana dia uang yang tidak ditegur, hanya dilihat dengan sinis saja. Iki uang opo. Karena ini kan kesalahan saya, sudah tahu berjamaah di depan, saya sholat sendiri. Jadi ya, sholat lagi. Awalnya ingin menyingkat waktu, ya karena karena keteledoran saya, ya bukan menyingkat, tambah lama. Diulang lagi. Paham ya? Sudah ada? Gimana? Salat witir ya bukan salat penutup, hanya salat sunnah. Bukan ada salat penutup ya. Jadi hanya salat sunnah. Ya banyak macamnya salat sunnah itu. Ada salat ya rawatib salah satunya, dengan salat tahajud ya salat witir. Paham ya? Kalau sepengetahuan saya ya begitu. Kalau ya bukan salat penutup. Kalau witir itu. Sudah ada ditanyakan lagi deh. Kalau masih ada monggo. Sudah deh. Sudah. Kalau sudah kami cukupkan. Tidak ada ditanyakan lagi? Besok lagi. Oh, jadi masih ada yang belum paham ya. Jadi di sini ada pertanyaan. Salat witir itu apakah salat penutup? Gitu pertanyaannya. Setelah witir itu nggak boleh sholat lagi gitu loh. Nggih, itu bukan salat penutup, nggih. Kan bahasa penutup berarti kan enggak ada salat lagi gitu. Bukan, nggih. Ya begitu, nggih. Bukannya sedemikian. Jadi salat witir ya hanya salat sunnah. Salat sunnah ya namanya witir gitu. Untuk alasan kenapa satu rakaat kenapa harus ganjil ya wallahu a'lam. Tidak tahu juga. Paham nggih? Kalau sudah paham, kami cukupkan. Jika dari awal sampai akhir ada keterangan yang salah mungkin, yang perkataan saya yang menyakitkan mungkin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu
mutahimi Bibil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mutahimi Bibil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mutahimi Balil maqasid